Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Julian Claresta dengan nomor APM 231705102. Di sini saya akan menjelaskan tentang depth first search dan juga breadth first search. Nah, pada soal pertama ini, apa kompleksitas waktu dari masing-masing algoritma? Nah, kompleksitas waktu dari depth first search dan breadth first search ini sama, yaitu O dalam kurung V plus E, di mana V adalah jumlah simpul dan E adalah jumlah tepi. Nah, di depth first search ini setiap simpul hanya dikunjungi sekali, karena DFS secara rekursif hanya akan menjelajahi simpul yang belum dikunjungi. Nah, setiap simpul yang dikunjungi akan mengeksplorasi semua tetangganya, sehingga semua tepi akan diperiksa. Selanjutnya, breadth first search ini setiap simpul hanya dikunjungi sekali, karena setiap simpul hanya bisa masuk ke dalam antrean sekali. Setiap simpul yang didek-wek dari antrean akan mengeksplorasi semua tetangganya, sehingga semua tepi akan diperiksa. Nah, soal nomor 2 ini, apakah perbedaan utama dari algoritma tersebut? Nah, perbedaannya itu kalau depth first search dia menggunakan pendekatan stuck dan mengeksplorasi sejauh mungkin sebelum kembali, sedangkan breadth first search dia menggunakan pendekatan QW dan mengeksplorasi tetangga terdekat terlebih dahulu. Nah, DFS ini dia pencarian graf itu dicari secara vertikal sebelum horizontal, sedangkan breadth first search ini dia bergerak secara horizontal sebelum vertikal. Nah, selanjutnya dia menggunakan stack kalau depth first search baik secara implisit melalui rekursi atau eksplisit. Nah, kalau breadth first search ini dia menggunakan QW. Keuntungan dan kerugian dari depth first search ini, kalau keuntungannya dia efisien dalam penggunaan memori untuk graf yang memiliki sedikit cabang, sedangkan kerugiannya itu tidak menjamin menemukan jalur terpendek dalam graf tak berbobot, dapat terjebak dalam loop jika graf memiliki siklus tanpa penanganan khusus. Nah, sedangkan breadth first search ini dia keuntungannya menjamin menemukan jalur terpendek dalam graf tak berbobot, dan kerugiannya itu menggunakan lebih banyak memori karena harus menyimpan semua node di level saat ini dalam memori. Nah, soal ketiga ini cocok dengan problem seperti apa dari masing-masing algoritma tersebut. Nah, kalau depth first search ini dia sering digunakan untuk masalah seperti pencarian jalur, deteksi siklus, dan pemrosesan graf rekursif karena pendekatannya yang mendalam. Nah, contohnya itu seperti penyelesaian maze, penentuan komponen terhubung dalam graf, topological sorting, dan lain-lain. Sedangkan breadth first search itu lebih cocok untuk pencarian level terpendek atau masalah yang melibatkan semua tetangga terdekat seperti dalam pencarian jalan terpendek di graf tak berberat. Nah, contohnya itu seperti GPS, pencarian web, dan pencarian di basis data besar. Selanjutnya soal nomor 4 itu sajikan tampilan secara visual menggunakan grafik untuk membandingkan mana algoritma yang terbaik dan sesuai. Berikan pendapat kalian mengapa algoritma yang kamu pilih adalah yang terbaik dan sesuai dari algoritma lainnya. Terus berikan penjelasan yang sejelas-jelasnya terhadap analisis yang kamu lakukan dan sertakan referensi jika ada. Nah, referensi dari tugas ini saya pertama itu ada Visual Go, itu sebagai visualisasi dari tugas saya. Selanjutnya ini saya referensi dari book, yaitu Introduction to Algorithm. Nah, kita lanjut aja ke bagian visualnya. Nah, pertama ini ada depth first search. Sebelumnya DVS ini dia bekerja dengan menjelajahi sedalam mungkin satu cabang sebelum kembali dan menjelajahi cabang lainnya. Nah, ini pertama dia tadi Nah, ini
ini pertama node awalnya itu simpul awalnya itu ada di 0. Nah, di simpul 0 ini dia punya tetangga yaitu 1 dan 2. Nah, biasanya di DFS ini akan ke nomor simpul terkecil terlebih dahulu. Nah, jadi dari 0 ini dia akan lanjut ke 1. Nah, kalau udah 1 ini dia akan lanjut ke tetangganya yaitu 3 dan 4. Dan karena dia DFS, dia akan dari simpul yang terkecil terlebih dahulu. Jadi dia dari 1 ini akan lanjut ke 3. Nah, jika sudah terkunjungi, dia akan melakukan backtrack atau mundur ke simpul sebelumnya, yaitu dia mundur ke simpul 1. Nah, kalau udah ke simpul 1, dia akan lanjut ke tetangga dia berikutnya, yaitu 4. Nah, jika sudah dikunjungi, dia akan balik lagi ke simpul 1. Nah, dari simpul 1 dia akan balik ke 0. Nah, dari 0 ini dia akan lanjut lagi ke 2. Nah, dari simpul 2 ini dia akan lanjut ke tetangga sebelahnya itu 5 dan 6. Karena dia DFS, dia juga akan melalui simpul terkecil terlebih dahulu yaitu 5. Nah, kalau udah dia balik lagi ke 2. Dari 2 ini dia akan lanjut ke 6. Nah, dari 6 ini dia akan lanjut ke 2 dan balik lagi ke 0. Oke, selanjutnya birth first search. Birth first search ini dia bekerja dengan menjelajahi semua node pada level yang sama sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Contoh dari level itu maksudnya dia ini contohnya 0 ini level 0, 1 2 ini level 1 dan 3 4 5 6 ini level 2. Nah, dari kita kan dari node awal yaitu 0. Nah, ini kan udah dikunjungi, jadi dia udah dikeluarkan dari antrian. Nah, selanjutnya dia akan lanjut ke tetangganya yaitu 1 dan 2. Nah, jika sudah seperti ini itu tandanya sudah ditandai sebagai telah dikunjungi. Nah, dari sini 0 ini kan ke 1. Dia dari 1 ini lanjut ke sini karena dia milihnya dari simpul yang terkecil. Nah, simpul terkecil 1 dan 2. Dari 1 dan 2 itu adalah 1. Nah, dari 1 ini dia lanjut ke tetangga dia yaitu 3 dan 4. Nah, jika sudah jika sudah 3 dan 4 telah dikunjungi, selanjutnya tetangga nomor 2 ini akan muncul dari antrian, sehingga dari 3 dan 4 jika sudah dilalui dia akan lanjut ke nomor 2. Nah, dari 2 ini dia akan melalui ke tetangganya lagi yaitu 5 dan 6. Nah, jadi maksudnya itu level tuh dapat dilihat ini yaitu level 1 dan juga level 2. Nah, dari analisis ini saya merasa kalau misalnya BFS ini atau birth first search ini dia lebih bekerja lebih bagus karena BFS ini berguna dalam situasi di mana kita ingin menjelajahi semua kemungkinan solusi yang berdekatan terlebih dahulu. Nah, BFS ini juga bisa digunakan untuk menemukan semua komponen terhubung dalam graf yang tidak terhubung. Nah, terus BFS ini walaupun dia memorinya boros, tapi dia bisa menjalankan perintah yang seperti graf yang tak berbobot. Segitu saja presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.